balik lagi di Learning by Prompting. Jadi untuk video kali ini kita akan coba bahas di video sebelumnya di episode 0 itu kita coba membuat variabel, terus coba melakukan beberapa hal seperti operasi matematika dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membuat perulangan, teman-teman. Jadi untuk perulangan sendiri itu sebetulnya yang sering digunakan di IoT itu kita menggunakan for atau menggunakan while gitu ya. Nah, itu yang paling sering dipakai ya, karena untuk mempercepat saja kita akan pakai keduanya itu gitu. Oke. Sebagai contoh, misalkan kita akan bikin sebuah setup gitu ya. Lalu di dalam setup misalkan seperti biasa kita open serial begin 9600. Oke, seperti biasa untuk serial begin 9600 itu kita akan membuka komunikasi serial dengan rate-nya itu 9600 ya. Nah, yang berikutnya kita membuat void loop isinya misalkan kita akan membuat sebuah while. Yang pertama kita inisialisasi dulu, misalkan kita membuat sebuah i nya dimulai dari 0, terus kita jalankan while. Nah, di dalam parameter atau argumen while nya kita isi. Jadi bedanya itu teman-teman kalau while dengan for, jadi kalau while itu dia akan ngulang selama kondisinya true gitu. Jadi selama kondisinya true dia akan ngulang. Makanya di dalam parameter sini kita isikan kondisi dari si while-nya. Misalkan i kurang dari 10 gitu ya. Maka selama i-nya kurang dari 10 dia akan ngulang gitu. Oke. Nah, berikutnya yang akan diulang tuh apa? Misalkan serial print perulangan ke gitu ya. Perulangan ke, terus serial print. Oke, ini print aja deh. Serial print terus i gitu ya. Nah, terus jangan lupa di sini misalkan i plus gitu. I plus ini untuk apa? Jadi gini, saya akan coba jelaskan. While i kurang dari 10, artinya ketika i nya kurang dari 10 itu lakukan yang di dalam si perulangan while nya. I nya berapa nih? I nya itu adalah 0 karena integer i itu isinya adalah 0. Maka ketika i kurang dari 10 lakukan ini yang pertama, perulangan ke gitu ya. Terus serial print i nya berarti 0 karena i yang pertama 0 ya. Berarti perulangan ke 0. Jadi ada perulangan, terus kita nge-print i nya itu adalah 0. Terus di sini i plus itu artinya apa? Itu artinya increment. Yang berarti i tambah 1. Yang awalnya i nya 0, dia nambah 1 jadi i nya adalah 1. Jadi 0 tambah 1 kan 1 ya. Oke, berarti i nya di sini dia akan berubah jadi 1. Terus dicek lagi apakah 1 kurang dari 10? Ya, berarti lakukan lagi yang di dalamnya. Terus print lagi i nya itu adalah 1, terus kita lakukan increment lagi. I tambah berarti i tambah 1. I nya jadi 2. Berarti di sini 2 kurang dari 10 masih lakukan lagi sampai i nya itu adalah 10 karena 10 itu tidak kurang dari 10 ya. Oke, setelah selesai kita akan coba jalankan. Nah, maka dia akan dijalankan. Oh, ini karena kita tidak kasih delay maka perulangannya sangat cepat ya. Oke, kita akan coba kasih delay. Misalkan setelah print kita kasih delay isinya
perulangan ke 0, perulangan ke 1, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, 5, 6, 7, 8 sampai perulangan 9 ya, baru setelah itu balik lagi ke 0. Gitu. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama tadi di sini ada serial print perulangan ke jadi dicek dulu I-nya sama dengan 0, terus apakah I kurang dari 10 gitu ya. Kalau misalkan true, berarti jalankan yang di dalam si while-nya. Contoh misalkan di sini jalankan serial print perulangan ke, berarti perulangan ke dulu yang ini. Sorry. Nah, perulangan ke sampai sini, sampai titik 2, gitu ya. Baru nanti print lagi serial printlan I yang pertama kan 0 ya, yang pertama itu adalah 0, maka dia akan dimulai dari 0. Berarti yang pertama 0, terus ada delay 1000 milisecond atau 1 detik gitu ya. Terus I nya increment, I tambah sama dengan 1, maka I nya jadi 1 kan ya, dia balik lagi ke while, I nya jadi 1, berarti I nya masih kurang dari 10 kan, karena 1 itu kurang dari 10, maka dia print lagi perulangan ke nya, terus serial print lagi I nya, ini jadi 1, baru nanti ada delay dan seterusnya. Maka pas kita jalankan, outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 dan seterusnya. Oke. Nah, kurang lebih itu untuk while teman-teman bisa coba kerjakan terlebih dahulu ya, silahkan. Ini boleh di pause, videonya boleh di pause atau boleh di capture dulu, misalkan disimpan di layar sebelahnya kalau menggunakan 2 layar. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi untuk yang berikutnya di dalam bahasa Arduino gitu ya, teman-teman bisa juga, atau misalkan kita ingin membuat sebuah perulangan, sebetulnya nanti teman-teman bakal sering ketemu dengan yang namanya operator logika gitu ya. Jadi kalau kita cek misalkan operator logika, kita cari gambarnya. Nah, di sini sebetulnya nah ini ya, kita coba cek gambarnya. Ini dari webnya siapa nih? Dari webnya Dapur Elektronya Galuh. Nah, sebetulnya kalau kita cek gambarnya, nah ini kan ya, jadi ada AND, ada OR, ada kondisinya salah, true atau not true gitu ya. Jadi ada AND, ada OR, sama true sama not true. Nah, sebetulnya yang akan kita bahas di sini adalah AND dan OR gitu ya. Nah, AND dan OR itu teman-teman kalau kita cek AND dan OR, kita cek di sini. Nah, contoh ini ya. Kalau kita cek menggunakan AND dulu deh, operator AND. Oke. Nah, sebetulnya ini ada ya. Oke, kalau operator AND, dia akan bernilai true ketika dua-duanya true. Jadi AND itu akan true ketika dua-duanya true ya. Sedangkan OR dia hanya akan false ketika dua-duanya false. Jadi balik lagi, AND dia akan true ketika dua-duanya true, sedangkan OR dia akan
false ketika dua-duanya false gitu ya. Oke. Nah, maka dari itu kita akan coba membuat sebuah while dengan menggunakan fungsi dari operator logika gitu ya. Contoh misalkan gini, i-nya sama dengan 0, terus kita bikin integer j sama dengan 5 ya. Nah, di dalam Python sendiri teman-teman untuk n itu menggunakan ini ya, menggunakan dan. Terus misalkan kita bikin satu kondisi lagi, j kurang dari 10. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini nanti si while akan ngecek yang i kurang dari 10 sama j kurang dari 10. Baru dia masuk ke sini. Kalau dua-duanya true, ini true dan ini true, yang kondisi i kurang dari 10 itu true dan j kurang dari 10 itu true, maka dia lakukan yang ini. Sedangkan kalau salah satunya false karena kita menggunakan operator n, maka dia tidak akan masuk ke perulangan, maka dia langsung false gitu ya. Oke, ini coba kita jalankan. Karena ini dua-duanya true, i kurang dari 10, 0 kurang dari 10 true kan ya. Terus 5 kurang dari 10 juga true. Karena dua-duanya true, maka dia masuk ke dalam perulangan gitu ya, dengan menggunakan operator n. Oke, sedangkan ketika salah satunya salah, misalkan ini j kurang dari 5, berarti salah kan ya. Kita jalankan. Karena yang benar hanya i kurang dari 10 atau 0 kurang dari 10, sedangkan yang 5 kurang dari 5 ini salah, dengan menggunakan operator n, maka dia nggak muncul apa-apa di sininya tuh. Kalau teman-teman cek, hasilnya tidak ada sama sekali. Itu untuk n. Sedangkan ketika kita menggunakan or, ingat, or itu dia hanya akan false. Dia akan false ketika dua-duanya false. Nah ini ya, ketika dua-duanya false maka dia false. Sedangkan ini i-nya benar, sedangkan yang j-nya, kondisi di si j-nya itu salah atau false. Tapi karena ada salah satu yang benar, berarti dia masuk ke dalam perulangan. Nah ini hasilnya ya. Oke, nah itu kira-kira untuk while, terus ada operator logika yang kemungkinan nanti akan selalu kita pakai gitu ya, untuk ngecek logikanya sudah benar atau belum gitu. Oke, nah mungkin untuk video episode 0 part 2 betul, itu sudah cukup sepertinya ya. Jadi nanti ada perulangan while, terus nanti ada perulangan for gitu ya. Oke, sebetulnya untuk perulangan for itu ada di video episode 1 part 1 atau part 2 ya. Itu ada perulangan for, teman-teman bisa menggunakan video yang di episode 1 gitu ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video yang sekarang.